Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menetapkan harga jasa. Nah, di sini kenapa harga menjadi sangat 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 penting kita bahas, karena seperti di awal kemarin, hal-hal yang berkaitan dengan jasa itu juga berhubungan dengan harga. Nah, di sini dikatakan bahwa penetapan harga merupakan keputusan kritis yang menunjang keberhasilan operasi organisasi profit maupun non-profit. Nah, kenapa? Karena harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi organisasi atau perusahaan. Namun, biasanya keputusan mengenai harga, terutama untuk konteksnya pemasaran jasa itu tidak mudah dilakukan. Karena apa? Karena di satu sisi itu harga yang terlalu mahal bisa meningkatkan laba jangka pendek, tetapi di sisi lain sulit ketika harga tinggi itu akan sulit dijangkau konsumen dan sukar bersaing dengan kompetitor. Artinya agak sulit untuk bersaing seperti itu. Nah, biasanya dalam kasus tertentu itu harga yang terlampau mahal biasanya itu akan diprotes, baik itu dari konsumennya sendiri maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan eh, biasa perlindungan konsumen dan sebagainya. Nah, ini bahkan bisa jadi itu eh, pengaruh dari campur tangan pemerintah juga untuk menurunkannya. Nah, selain itu margin laba yang besar cenderung menarik para pesaing untuk masuk di industri yang sama. Karena jadi begitu harganya melonjak dan pasti akan kompetitor-kompetitor yang lain itu akan tertarik untuk melakukan hal yang sama yang serupa dengan dilakukan oleh perusahaan kita. Kemudian sedangkan bila harga terlalu murah itu biasanya pangsa pasar tuh akan melonjak. Nah, namun margin kontribusi dan laba bersih yang diperoleh akan berkurang. Karena apa? Karena orang semuanya melakukan hal yang sama tadi. Kemudian selain itu, sebagian konsumen bisa saja mempersepsikan kualitasnya itu jelek. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, di sini kita akan membahas mengapa harga itu sangat penting. Nah, bahkan saking pentingnya itu membawa dampak, dan dampaknya itu dari segi secara makro maupun secara mikro. Jadi, secara makro itu harga itu sangat berperan penting bagi perekonomian secara umum ya. Dan secara mikro itu itu berperan penting bagi konsumen dan perusahaan. Di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu bagi perekonomian. Nah, jadi harga produk itu sangat mempengaruhi tingkat upah, sewa, laba, dan bunga. Karena apa? Karena harga itu merupakan regulator yang regulator itu sebagai penghubung dasar dalam sistem perekonomian. Nah, karena harga itu sangat mempengaruhi terhadap alokasi faktor-faktor produksi. Nah, seperti tenaga kerja, tanah, modal, kemudian waktu, dan kewirausahaan. Nah, tingkat upah yang tinggi itu menarik tenaga kerja, sedangkan tingkat bunga yang tinggi itu akan menjadi daya tarik bagi investor modal. Nah, seperti itu. Kemudian harga juga berperan sebagai alokator. Nah, alokator itu alokasi sumber daya ekonomi itu agar optimal dan efisien.
Nah, sebagai alokator sumber daya, itu harga itu juga menentukan apa yang akan diproduksi atau apa yang jadi penawar. Ibaratnya penawaran lah gitu kan. Dan siapa yang akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan baik itu produsen maupun perusahaan, organisasi gitu kan. Nah, itu permintaan. Jadi, sesuatu yang dihasilkan itu adalah karena adanya permintaan. Nah, sesuatu yang diproduksi itu karena adanya penawaran. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, peran yang selanjutnya adalah bagi konsumen. Nah, dalam penjualan retail, jadi penjualan retail itu yang bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran ya. Nah, ada namanya segmen pembeli yang sensitif terhadap harga. Nah, jadi dia tuh menjadikan harga itu eh, apa ya? Salah satu pertimbangan untuk membeli. Tapi ada pula yang tidak melakukan hal tersebut gitu kan. Tapi biasanya mayoritas konsumen itu agak sensitif dengan yang namanya harga. Dan terkadang mereka juga mempertimbangkan faktor-faktor lain. Misalnya citra merek, kemudian lokasi toko, kemudian layanan, kemudian nilai, fitur produk dan kualitas. Jadi itu merupakan salah satu unsur pertimbangan bagi konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Nah, selain itu biasanya persepsi konsumen itu juga mempengaruhi apalagi terhadap kualitas produk. Nah, itu juga seringkali mempengaruhi harga. Nah, biasanya dalam kasus-kasus tertentu ini ada juga yang seperti ini ya. Biasanya harga yang mahal itu dianggap mencerminkan kualitas tinggi. Nah, terutama dalam kategori spesialis produk gitu kan. Nah, ini kalian bisa gambarkan seperti produk-produk tertentu yang mempunyai harga-harga tinggi. Contohnya handphone ya. Nah, handphone itu kalau dilihat sekarang orang apa ya, dengan harga orang tidak lagi mempertimbangkan harga sih, tapi lebih ke melihat dari sisi ada gengsi juga, kemudian kualitas produk karena kebanyakan orang juga sekarang dengan mudah tahu suatu produk dengan melihat hasil review dari konsumen yang sudah menggunakannya. Nah, dari hasil review tersebut kita tahu bahwa oh ternyata produknya ini produk yang cukup unggul seperti itu. Oh, produknya itu cukup bagus karena apa? Karena beberapa orang sudah menggunakannya walaupun harganya tinggi. Nah, seperti itulah kurang lebih gambarannya. Nah, selanjutnya harga juga berperan bagi perusahaan. Nah, karena dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya, baik itu produksi, distribusi, dan promosi yang membutuhkan pengeluaran dana dalam jumlah yang sangat besar. Nah, harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Nah, karena harga produk itu merupakan determinan utama bagi permintaan pasar atas produk yang bersangkutan. Jadi, harga itu mempengaruhi posisi bersaing dan dalam pangsa pasar perusahaan seperti itu. Kemudian dampaknya itu harga juga berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih suatu perusahaan atau usaha. Nah, uh, singkatnya seperti ini ya. Singkatnya itu misalnya perusahaan itu mendapatkan penghasilan melalui harga yang ditetapkan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam konsep harga. Nah, dalam konteks pemasaran, apa sih harga? Nah, di sini dijelaskan bahwa itu harga itu dapat diartikan sebagai jumlah uang
satuan moneter atau aspek lain atau yang disebut dengan non-moneter yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa. Nah, utilitas itu merupakan atribut atau faktor yang berpotensi memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Nah, seperti itu gambaran pemasaran, maksudnya gambaran harga dalam pemasaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai utilitas. Nah, terdapat 5 jenis pokok utilitas atau utilitas tadi adalah kegunaan ya. Nah, yang pertama itu namanya utilitas bentuk. Nah, biasanya ini berhubungan dengan proses produksi atau konversi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adanya perubahan fisik atau kimiawi yang membuat suatu produk itu menjadi lebih bernilai. Nah, meskipun demikian, biasanya pemasaran itu berpengaruh pula terhadap penciptaan utilitas bentuk, ya. Misalnya mengenai misalnya ada satu riset pemasaran mengenai ukuran, kemudian bentuk, kemudian warna, fitur produk yang akan dihasilkan. Biasanya tuh kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar itu mereka untuk mengembangkan jenis produknya atau kualitas produknya mereka mengadakan satu riset kepada konsumen. Nah, sebetulnya konsumen itu sukanya apa sih? Entah bentuknya atau kemasannya seperti itu ataupun lebih dari segi warna dan sebagainya. Nah, contoh dari utilitas bentuk ini misalnya bahan bangunan yang diolah sedemikian rupa menjadi bentuk rumah seperti itu. Biasanya ini oleh arsitek. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian selanjutnya itu utilitas tempat. Utilitas tempat ini saya gambarkan di sini ada lokasi tempat yang dijangkau konsumen. Nah, jadi saya jelaskan lebih rinci lagi. Jadi seperti ini. Ini memang berkaitan dengan jangkauan jangkauan supaya konsumen itu dapat dengan mudah mendapatkan barang, kemudian ada keinginan untuk membeli. Nah, contohnya merek sepatu terkenal, misalnya Nike, ya, itu akan memiliki utilitas tempat apabila sudah dikirim atau didistribusikan ke galeri atau ke mall atau toko-toko yang toko-toko serba lah, toko-toko serba ada gitu kan. Nah, yang ibaratnya dia supermarket, nah seperti itu. Nah, itu utilitas tempat. Nah, contoh lainnya, misalnya yang banyak kita temui itu misalnya penjualan bensin eceran. Nah, kemudian bengkel motor. Nah, biasanya mereka berada di lokasi-lokasi yang strategis gitu ya, yang banyak dilalui oleh kendaraan bermotor. Dan ini juga mereka menawarkan utilitas tempat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya utilitas waktu. Nah, di sini saya gambarkan produk tersedia saat dibutuhkan. Nah, penjelasan seperti ini. Utilitas waktu itu berkaitan dengan terciptanya suatu produk yang dibutuhkan oleh para konsumen potensial. Jadi, contohnya misalnya kartu Natal atau kartu ucapan selamat Natal atau kartu ucapan selamat tahun baru itu biasanya itu diproduksi itu jauh-jauh hari.
sebelum memasuki bulan Desember atau Januari, atau ya kurang lebihnya intinya tuh jauh-jauh hari sudah diproduksi gitu kan. Misalnya di bulan Mei lah gitu kan. Nah, tentunya mereka produksi jauh hari supaya apa? Supaya dapat dipasarkan hingga akhir November atau awal Desember. Nah, dengan menyimpan kartu Natal atau Tahun Baru hingga saat dibutuhkan, tentunya pemasar telah menciptakan utilitas waktu. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian eh, mengenai utilitas informasi, jadi eh, dijelaskan bahwa terciptanya utilitas informasi ini memberikan informasi kepada pembeli mengenai keberadaan suatu produk. Nah, biasanya eh, bila konsumen tahu adanya keberadaan suatu produk, misalnya ada kemudian dia tahu produknya, kemudian tempat penjualannya di mana, tentunya produk itu akan bernilai. Namun kalau misalnya keberadaan itu juga tidak diketahui, tempat penjualan tidak diketahui, itu tentunya tidak ada nilainya juga gitu kan. Nah, jadi salah satu bentuk khusus utilitas informasi adalah utilitas citra atau image, image yang apa ya, yang memberikan nilai pada produk tertentu. Nah, misalnya utilitas citra atau utilitas utilitas kekhususan tadi itu bisa kita jumpai pada produk-produk prestisius. Nah, barang prestisius itu merupakan barang yang memberikan kedudukan tersendiri dalam kehidupan sosial seseorang. Biasanya itu ditata serta dikelompokkan eksklusif di dalam toko. Nah, misalnya produk-produk yang tidak dijual di sembarangan toko seperti yang ada di mall itu loh. Kayak misalnya produk-produknya Zara, kemudian eh, Uniqlo, kemudian apa lagi ya? Eksekutif. Nah, itu merupakan produk-produk yang prestisius seperti itu. Nah, jadi hanya hanya ibaratnya yang punya nilai atau punya eh, apa ya, semacam utilitas citra tadi. Jadi ada hal yang membuat konsumen itu tertarik untuk menggunakannya. Nah, jadi melalui informasi ini, melalui dengan adanya utilitas informasi, konsumen tahu dan konsumen akan mencoba menggunakannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah utilitas kepemilikan. Nah, di sini dikatakan, saya garis bawah di situ bahwa ada namanya transfer kepemilikan. Nah, transfer kepemilikan ini biasanya terjadi apa ya? Terjadi pemindahan produk, misalnya hak milik atas suatu produk dari produsen ke konsumen. Jadi kata lainnya misalnya adanya transaksi pembelian produk. Nah, seperti itu utilitas kepemilikan ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 4 level konflik potensial menyangkut harga. Nah, kenapa dalam penentuan harga itu pun juga ada konflik ya. Nah, biasanya ini konflik internal perusahaan. Nah, ini kenapa ada konflik dalam menyangkut penetapan harga dalam perusahaan itu biasanya yang pertama itu perusahaan itu seringkali tidak menyepakati mengenai fungsi utama strategi penetapan harga. Jadi ini mendorong pertumbuhan volume penjualan atau menghasilkan laba. Nah, itu pertanyaannya. Jadi biasanya itu potensi konfliknya itu melibatkan individu-individu yang ada dalam perusahaan tersebut. Karena apa? Karena mereka itu mendesak agar
harga itu ditetapkan tinggi dengan pertimbangan biaya yang mereka sudah keluarkan, begitu mulai dari biaya promosi, biaya distribusi, dan sebagainya. Kemudian dengan beberapa konflik di atas, dengan melibatkan para karyawan yang terlibat dalam perusahaan, ini tentunya yang kedua tadi yang selanjutnya dengan melibatkan para staf, kemudian para karyawan dengan lebih cenderung mengutamakan pangsa pasar dan meningkatkan volume penjualan. Ini seringkali menghasilkan harga yang murah dan biasanya tercapai secara ekonomis gitu kan. Nah, selanjutnya ada juga yang bisa jadi tumpang tindih. Jadi tumpang tindih di sini antara pimpinan dan atasan itu saling menyalahkan dan biasanya juga akan ada solusi. Akan ada konflik dan mereka akan segera menyelesaikan solusinya. Kemudian yang kedua, konflik dengan pesaing. Biasanya dalam distribusi ganda, dalam distribusi itu ada peran ganda maksudnya. Yang pertama itu pembeli dan sekaligus reseller itu mempunyai peran ganda. Jadi biasanya itu peran ganda ini bisa menimbulkan ketidaksepakatan dengan kebijakan penetapan harga suatu barang atau jasa. Nah, saat bertindak sebagai pembeli, biasanya anggota saluran distribusi hampir selalu menginginkan harga yang murah. Nah, sedangkan saat bertindak sebagai reseller, mereka kerap kali ingin memaksimumkan aliran pendapatan yang mengarah pada keinginan akan harga yang mahal. Jadi biasanya konflik lainnya ini menyangkut harga, itu berkaitan dengan harga eceran yang ditetapkan oleh produsen. Nah, seperti itu. Kemudian meskipun sebagian distribusi tersedia atau mereka mematuhi harga tersebut, namun ada pula karena adanya perbedaan kondisi pasar, maka mereka tidak mau mematuhinya. Nah, contohnya, ini harga buku di toko itu bisa berbeda-beda antar kota. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah biaya transportasi. Misalnya harga buku di Jawa dan di luar Jawa itu pasti akan berbeda. Kemudian, tadi itu adalah konflik dalam saluran distribusi. Nah, yang selanjutnya adalah konflik dengan pesaing. Nah, jadi konflik ini yang merupakan paling jelas dan serius dan hampir dirasakan oleh semua produsen. Nah, biasanya terjadi dalam pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli itu adalah pasar yang dikuasai oleh satu perusahaan. Dan jadi perusahaan-perusahaan yang masuk itu akan sulit seperti itu. Nah, biasanya di sini dengan begitu, tingkat harga produk sebuah perusahaan bisa mempengaruhi volume penjualan para pesaingnya. Nah, dalam pasar yang lebih kompetitif, itu sangat diferensiasi untuk produk yang kurang signifikan. Kemudian, strategi penetapan harga itu bisa jadi merupakan kunci keunggulan bersaing. Bahkan dalam pasar monopoli, sekalipun tekanan pesaing tetap ada, baik dari harga atau jasa, substitusi, maupun pesaing potensial. Nah, sebagai contoh ini, setiap pom bensin itu menetapkan harganya sendiri-sendiri dan memajangnya secara atraktif guna menarik perhatian para calon pelanggan. Nah, harga bensin dalam satu hari bisa berubah-ubah tergantung mekanisme pasarnya. Kemudian konflik dengan lembaga pemerintah dan kebijakan publik. Jadi ini
strategi penetapan harga yang diterapkan oleh sebuah perusahaan bisa saja menimbulkan konflik dengan lembaga pemerintah atau kebijakan publik. Nah, salah satu yang paling sering menimbulkan masalah adalah kebijakan menaikkan harga. Nah, kebijakan ini memang tidak populer dan sering mengundang reaksi keras. Jadi ini biasanya menyangkut kepentingan masyarakat umum, kayak misalnya harga obat-obatan, makanan, jasa pendidikan, jasa kesehatan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita membahas mengenai tujuan spesifik penetapan harga jasa. Jadi di sini ada 3 tujuan. Yang pertama itu tujuan berorientasi pada pendapatan. Jadi yang namanya perusahaan itu biasanya mereka itu mengejar namanya profit atau keuntungan dalam batas kendala tertentu nih. Biasanya pada perusahaan-perusahaan semacam ini berusaha memaksimumkan surplus pendapatannya dibandingkan pengeluaran. Jadi benar-benar ditekan begitu, tekan bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, biasanya ini berkaitan dengan penetapan harga tadi. Jadi dengan menetapkan harga untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari beberapa elemen, misalnya dari produk-produk yang mereka hasilkan, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua itu tujuan berorientasi kapasitas. Maksudnya seperti apa sih? Nah, jadi sejumlah perusahaan atau organisasi itu biasanya mengupayakan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Supaya apa? Supaya mencapai tingkat tingkat pemanfaatan kualitas produktif itu secara optimal. Nah, misalnya hotel. Nah, hotel itu biasanya di perusahaan itu mengupayakan bagaimana caranya agar kamar-kamar yang ada di hotel itu penuh atau disewa oleh konsumen. Nah, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Itu kan entah melalui promo, entah melalui diskon seperti itu. Kemudian dalam perusahaan penerbangan juga. Nah, ini seringkali mereka itu memastikan bahwa kursi-kursi di pesawat itu tidak sampai kosong begitu kan. Nah, hal ini juga mereka lakukan misalnya dengan promo harga tiket begitu kan, tiket pesawat, sehingga konsumen itu dapat membeli atau dapat menggunakan pelayanan baik itu di penerbangan maupun di hotel. Dan biasanya mereka gunakan itu pada saat momen-momen tertentu kayak misalnya musim liburan seperti itu. Nah, tujuan yang terakhir adalah tujuan berorientasi pada pelanggan. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, biasanya perusahaan itu saking mereka ingin menarik pelanggan, mereka tidak segan-segan memberikan diskon, potongan harga kepada pelanggan supaya apa? Supaya pembeli atau konsumen itu datang untuk membeli produk tersebut. Kemudian biasanya juga mereka melakukan promosi dengan memberikan hadiah langsung dan undian berhadiah. Jadi tujuannya apa? Nah, tujuannya itu tadi adalah supaya pelanggan datang dan membeli produk mereka. Seperti itu.
Oke, nah, eee, kalau bicara tentang nilai atau value itu biasanya akan berbeda persepsi maksudnya akan berbeda pengertian dari setiap konsumen yang satu maupun konsumen yang lain. Nah, di sini karena apa? Karena adanya perbedaan preferensi, kemudian selera, pengetahuan, kemudian pengalaman dalam membeli, kemudian apa ya, kemampuan dalam daya beli juga mempengaruhi nilai. Nah, di sini menurut Zetham, dia mengidentifikasikan definisi nilai berdasarkan perspektif pelanggan yang impact-nya itu pada alternatif strategi penetapan jasa. Jadi maksudnya di sini penetapan harga jasa. Mari kita lihat apa saja. Nah, di sini dikatakan ada 4 definisi nilai. Yang pertama itu, ini menurut Chatham tadi ya, yang pertama itu nilai adalah harga murah. Nah, jadi mungkin sebagian pelanggan itu menyamakan nilai dengan harga murah. Jadi buat mereka biasanya uang yang mereka keluarkan untuk membeli jasa atau barang merupakan faktor terpenting dalam persepsi mereka terhadap nilai jasa yang bersangkutan gitu kan. Nah, dengan kata lainnya, semakin murah harga suatu jasa, nah semakin besar nilainya. Nah, biasanya konsumen jasa penerbangan dan retail pakaian itu biasanya senang atau mencari harga yang diskon. Nah, supaya apa? Supaya untuk memaksimumkan nilai pelanggannya tadi. Kemudian yang kedua, nilai adalah segala sesuatu yang saya inginkan dari suatu produk atau jasa. Nah, maksudnya di sini bahwa mereka bahwa mereka itu maksudnya sebagian pelanggan itu biasanya menekankan pada aspek manfaat yang diterima dari suatu produk atau jasa. Nah, dan itu merupakan komponen atau bagian dari nilai yang sangat penting. Nah, jadi biasanya dalam kategori ini harga itu akan kalah, harga itu maksudnya harga itu tidak kalah penting dibandingkan kualitas atau fitur yang bisa memenuhi keinginan pelanggan. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa nilai adalah pendidikan terbaik yang bisa saya dapatkan. Dan nilai adalah penampilan terbaik. Misalnya, nilai adalah penampilan terbaik itu dalam konsep, misalnya dalam konser musik. Nah, jadi nilai itu diperoleh dari apa yang ditampilkannya kepada mereka yang menyaksikan konser tersebut gitu kan. Nah, halnya dengan nilai adalah pendidikan terbaik yang saya bisa dapatkan. Nah, bisa saja itu ketika kamu berada di jenjang perkuliahan atau berada di program studi kewirausahaan. Jadi nilai itu digambarkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, nilai adalah kualitas yang saya dapatkan dari harga yang saya bayarkan. Jadi ini biasanya menggambarkan nilai sebagai trade off antara uang yang dikeluarkan dan kualitas yang diterima. Nah, misalnya nih, konsumen itu biasanya berorientasi pada harga yang murah untuk merek yang berkualitas. Nah, jadi sekarang itu kalau kita lihat banyak bermunculan merek-merek yang kalau boleh dikatakan KW dengan harga yang miring, namun mereka juga apa ya memberikan kualitas yang cukup baik seperti itu. Jadi makanya kenapa konsumen itu berlari untuk mencari produk-produk KW itu
Jadi mereka merasa puas sehingga tidak perlu beli yang asli, cukup KW aja sudah cukup, seperti itu. Kemudian yang keempat, nilai adalah semua yang saya dapatkan dari semua yang saya berikan. Maksudnya seperti apa? Jadi biasanya ini berkaitan dengan bentuk manfaat yang diterima dari apa ya, dari pengorbanan, baik itu uang, waktu, tenaga untuk mempersepsikan nilai suatu jasa. Jadi biasanya ini berkaitan dengan pengalaman, mungkin pengalaman kuliah, pengalaman kuliah yang sangat menyenangkan pada apa ya, pada jangka waktu tertentu. Nah, biasanya ini menggambarkan sesuatu hal yang berkaitan dengan misalnya kayak waktu kuliah, bagaimana pengalaman masa mengenyam pendidikan di bangku SMA, SMP, biasanya seperti itu. Jadi biasanya keempat perspektif nilai tersebut ini masuk dalam konsep utilitas dalam kegiatan ekonomi. Jadi biasanya persepsi terhadap nilai itu berkaitan dengan penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah jasa berdasarkan persepsi masing-masing konsumen. Nah, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka terima, dan apa yang sudah diberikan. Nah, seperti apa ya? Jadi gambarannya seperti dua hal yang ketika memberi dan apa yang diberi dan apa yang mereka terima. Nah, gambarannya seperti itu. Oke, pertemuan kita mengenai menetapkan harga jasa sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan memberikan evaluasi dari materi ini. Soalnya akan saya share di LMS dan kalian bisa akses. Kemudian jangan lupa absen. Dan selanjutnya itu jika masih ada yang membingungkan, yang masih bertanya-tanya, silahkan chat di WA Group. Oke, selamat siang semuanya dan terima kasih.